Dan saudara, kita juga akan membahas bagaimana kemudian motif ataupun juga apa yang bisa kita baca dari kasus ini, di mana menantu yang diduga ini menjadi pelaku dari pembunuhan lansia di Pekanbaru. Kita akan bahas bersama dengan psikolog forensik Reza Indragiri Amril yang sudah bergabung melalui sambungan Zoom. Selamat pagi Pak Reza. Pak Reza, ini kita lihat kasusnya cukup mengenaskan seperti itu ya. Keluarga sendiri atau anggota keluarga sendiri ini menjadi pelaku pembunuhan walaupun juga dibantu oleh 3 orang lainnya. Apa yang bisa Anda baca dari kasus ini? Memang kita seringkali beranggapan bahwa orang yang paling peduli pada kita, yang akan melindungi kita, yang akan menjaga kita, tak lain adalah anggota keluarga sendiri. Karena itu kemudian seringkali keluar wejangan, waspadai orang asing, hati-hati terhadap orang tak dikenal. Tapi kasus yang sedang kita perbincangkan ini menjadi satu contoh tambahan, bahwa paling tidak hitung-hitungan di atas kertas, pihak yang justru paling potensial menjahati kita, pihak yang paling mungkin memviktimisasi kita, ternyata adalah anggota keluarga sendiri. Pertanyaannya kenapa? Justru anggota keluarga sendiri yang paling berpotensi untuk melakukan kejahatan terhadap diri kita. Jawabannya adalah ya karena anggota keluarga adalah orang yang secara umum mengenal tentang diri kita, mengenal situasi kehidupan kita, memahami resiko-resiko yang kita punya. Dia yang tahu persis bagaimana cara-cara yang bisa dilakukan untuk menaklukkan kita. Dia yang memahami harta benda yang kita miliki. Itu sebabnya sekali lagi saya katakan tampaknya kita perlu mengecek ulang. Apakah pihak yang perlu paling kita waspadai adalah orang yang tidak dikenal, atau jangan-jangan justru adalah orang dekat termasuk anggota keluarga sendiri. Baik, nah ini kemudian yang menarik adalah faktanya bahwa AF ini terduga salah satu pelaku adalah menantu dari korban. Kemudian eksekutornya yang laki-laki ini yang memukul korban ini diduga adalah selingkuhan ataupun kekasih dari menantu. Nah, Anda melihatnya bagaimana kemudian peran orang lain di luar keluarga yang juga terlibat dalam kasus ini? Dari narasi yang saya simak di media massa, memang dalam kelompok penjahat ini ada yang merupakan bagian dari keluarga korban dan ada pihak-pihak yang tampaknya tidak dikenal, berarti bukan merupakan bagian dari keluarga korban. Dengan situasi sedemikian rupa, maka misalnya pembahasan tentang motif tidak bisa dipukul rata. Kita tahu bahwa secara umum dikenal ada 2 motif kejahatan, baik itu motif emosional maupun motif instrumental. Motif emosional berarti bagaimana seseorang melakukan kejahatan dilatar belakangi oleh perasaan-perasaan negatif, marah, benci, dendam, sakit hati, cemburu, dan seterusnya. Sementara motif instrumental tidak ada sangkut pautnya dengan perasaan negatif, tapi bagaimana seseorang melakukan suatu kejahatan untuk mendapatkan manfaat tertentu, harta misalnya. Nah, karena ada sekali lagi lebih dari 1 orang dalam peristiwa ini, maka kita tidak bisa pukul rata. Pihak kepolisian harus menyisir satu persatu siapa memiliki motif apa. Pertanyaan ini menjadi semakin relevan karena menurut saya, tanda petik agak membingungkan bahwa semata-mata untuk mendapatkan harta, korban kemudian sampai harus disakiti dan dihabisi dengan cara-cara yang sedemikian keji. Mengingat korban sudah lansia dan anggota keluarga, maka bukankah tanda petik ada cara-cara lain yang lebih mudah, yang tidak terlalu brutal, yang bisa dilakukan untuk melumpuhkan korban sekaligus untuk mendapatkan manfaat dari kejahatan ini? Tapi anehnya, kenapa sampai kemudian dijahati dengan sedemikian ekstrim? Karena itu saya tandaskan ulang, kalau kita kemudian mencoba untuk membaca motif apa sesungguhnya yang berayun dalam peristiwa ini, kita tidak bisa pukul rata, cek pelaku mana memiliki motif emosional dan pelaku mana yang barangkali memiliki motif instrumental. Oke, tapi dari mungkin keterangan yang beberapa saat lalu kami terima dari Kabid Humas Polda Riau bahwa ada sakit hati sebenarnya di sana, tidak murni soal ekonomi saja. Dan di sini yang dimaksud sakit hati adalah menantu ini yang kemudian wanita ini yang menjadi, mungkin kita bisa bilang, kita belum bisa menyimpulkan, mungkin bisa menjadi otak dari kasus ini. Anda melihatnya, betulkah memang sakit hati sebenarnya menjadi alasan utama dari para pelaku ini untuk bisa menghabisi nyawa korban dan juga mengambil hartanya?
Sakit hati merupakan salah satu perasaan negatif yang sekali lagi memang bisa saja mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan. Tapi sekarang kita coba bernalar bahwa laki-laki yang menggunakan masker, yang mengayunkan balok kayu sedemikian jahat itu, saya bayangkan dia bukanlah anggota keluarga. Saya bayangkan dia tidak memiliki perasaan negatif apapun terhadap korban. Sehingga benarkah seluruh pelaku ini bergerak ke rumah itu menjahati korban dengan tujuan untuk meluapkan perasaan sakit hati mereka? Saya masih mempertanyakan itu. Polisi yang akan menginvestigasinya. Sekali lagi, siapa pelaku yang sangat didominasi oleh motif emosional berarti datang ke rumah tersebut dan berkonfrontasi dengan korban guna meluapkan perasaan-perasaan negatifnya, dan mana pula pelaku yang datang ke TKP dengan tujuan untuk mendapatkan manfaat tertentu, dalam hal ini adalah harta, perhiasan, uang, ataupun sejenisnya. Nah, kalau kita melihat mungkin peran dari masing-masing pelaku, ada 4 orang di sana. Satu ini sebagai menantu, kemudian eksekutornya adalah laki-laki itu. Anda melihatnya seperti apa? Mungkin awal ketika datang, ini yang perempuan menantu ini kemudian sempat bersalaman, cium tangan gitu ya kepada korban. Sementara di sisi lain, dalam waktu yang tidak terlalu lama langsung berubah eskalasi gitu, langsung ada penganiayaan yang brutal di sana tapi oleh pelaku lainnya. Apakah kemudian eksekutor laki-laki ini yang kemudian dipilih karena mungkin tidak mempunyai kedekatan emosional sehingga bisa dengan mudah ataupun lebih tega gitu untuk mengenai korban daripada harus menantunya sendiri yang melakukannya? Tadi saya katakan bahwa tidak habis pikir bagi saya bahwa sekelompok penjahat ingin melumpuhkan korban, ingin mendapatkan manfaat tertentu dari korban, tapi sampai menjahati korban dengan cara yang sedemikian ganas gitu ya. Karena itu, saban kali berhadapan dengan perilaku-perilaku jahat yang ekstrim, yang eksplosif, yang katakanlah berada di luar pemahaman, paling tidak pemahaman saya acap kali mempertanyakan seberapa jauh pelaku, dalam hal ini adalah laki-laki yang mengayunkan balok kayu itu, seberapa jauh dia dalam kondisi kesadaran yang maksimal ketika melakukan aksi tersebut. Adakah pengaruh miras? Adakah pengaruh narkoba? Sampai dia sekali lagi, hitung-hitungan di atas kertas, tidak perlu melakukan tindakan yang sedemikian biadab untuk melumpuhkan korban itu. Nah, ini menjadi sebuah spekulasi yang beralasan untuk dikemukakan, sehingga perlu diinvestigasi oleh pihak kepolisian. Karena salah satu biang kerok mengapa manusia melakukan kejahatan adalah pengaruh miras. Ada 3 faktor utama, tetapi salah satunya adalah miras ataupun zat-zat kimia terlarang, nafza, katakanlah demikian. Nah, ini menjadi suatu hal yang sangat relevan untuk mengecek. Kenapa, saya ulangi, kenapa untuk melumpuhkan korban harus dilakukan sebuah langkah yang sedemikian penuh dengan kebencian kesan. Seolah-olah tidak cukup memiliki rasionalitas, tidak cukup memiliki penalaran yang tanda petik lebih sederhana, bahwa untuk menaklukkan seorang lansia yang notabene memiliki kedekatan keluarga dengan salah satu pelaku, bukankah bisa digunakan cara-cara yang lebih masuk akal, yang lebih sederhana, yang tanda petik tidak sekejam itu gitu. Mudah-mudahan pemirsa dan terlebih keluarga korban tidak salah tafsir dalam perkataan saya ini. Tapi saya hanya ingin memberikan dukungan kepada pihak kepolisian untuk tidak melakukan pukul rata, tapi sisir satu persatu, dan apa gerangan yang mempengaruhi masing-masing orang tersebut berperilaku sesuai dengan peran yang sudah mereka bagikan atau mereka bangun strateginya sejak sebelum mereka berada di TKP. Demikian pula kalau kita tinjau bahwa karena pelaku ini berkelompok, saya mengatakan by template, secara template cetakan dasarnya, kalau kita bicara tentang aksi kejahatan secara berkelompok, kita perlu tahu siapa yang punya hajatan besar, artinya siapa yang paling punya kepentingan bagi terjadinya peristiwa ini. Yang kedua, siapa yang menyediakan sumber daya, siapa yang menjadi cukongnya, siapa yang menyediakan balok kayunya, siapa yang menyediakan kendaraannya, siapa yang menghimpun orang-orangnya. Yang ketiga, eksekutor, yaitu pihak yang secara langsung berhadap-hadapan frontal dengan korban. Berarti saya bayangkan dari rekaman CCTV tersebut adalah laki-laki yang mengenakan masker, yang mengayunkan balok kayu. Keempat, siapa pihak yang membangun exit strategi atau jalan untuk meninggalkan TKP, cara untuk menghilangkan barang bukti, untuk mempengaruhi saksi, merusak CCTV, dan seterusnya dan seterusnya. Nah,
dengan menyisir 4 kemungkinan pelaku memiliki peran sespesifik itu, maka saya bayangkan mudah-mudahan kita akan mendapatkan potret yang lebih jernih, yang lebih deskriptif, yang lebih spesifik tentang apa sesungguhnya peran yang dimainkan oleh masing-masing pelaku, sehingga pada akhirnya permintaan tanggung jawab pidana kepada mereka pun akan spesifik sesuai dengan peran atau kontribusi mereka dalam aksi kejahatan ini. Oke, peran masing-masing yang harus didalami tidak hanya secara kelompok 4 pelaku, tapi bagaimana kemudian masing-masing ini mempunyai niat ataupun tadi motif yang mereka bisa mendorong melakukan hal tersebut. Tapi yang kemudian menjadi pertanyaan adalah pelaku ini sepertinya kok terencana tapi kok belum matang ya, karena mereka melakukan hal tersebut baru kemudian merusak CCTV, walaupun kemudian CCTV tidak rusak secara utuh, kita bisa saksikan sampai sekarang. Kita akan bahas setelah jeda ini. Pak Reza, tetap bersama kami saudara di Breaking News Kompas TV. Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV. Saudara, polisi telah menangkap 4 pelaku pembunuhan lansia disertai perampokan di Pekanbaru Riau. 2 pelaku ditangkap di Aceh Tengah, sementara 2 pelaku lainnya ditangkap di Kota Binjai, Sumatera Utara. Korban sebelumnya dirampok dan tewas di rumahnya oleh 4 pelaku pada Rabu lalu. Pelaku juga mencuri barang berharga milik korban. Kapolres Pekanbaru, Kombes Muharman Arta menyatakan tim gabungan Resmob Jatantras Polda Riau dan Satreskrim Polresta Pekanbaru berhasil menangkap 4 pelaku kasus curas yang menyebabkan seorang perempuan meninggal dunia di Rumbai, Pekanbaru. 2 pelaku ditangkap di Aceh Tengah dan 2 lainnya diamankan di Kota Binjai, Sumatera Utara. Akan ada jumpa pers terkait dengan detail pengungkapan kasusnya, seperti kami kutip dari rilis Kapolres Pekanbaru, Kombes Muharman Arta kepada grup WhatsApp wartawan. Kita lanjutkan kembali saudara perbincangan bersama dengan psikolog forensik Reza Indragiri. Pak Reza, kita lanjutkan kembali, tadi kita bicara soal CCTV yang menjadi bukti kuat dalam kasus ini. Upaya dari pelaku kemudian setelah melakukan hal tersebut berusaha merusak CCTV, dan juga dari CCTV kita lihat ada sesuatu benda yang diduga memang balok kayu yang sudah disiapkan sebelumnya. Ini bagaimana Anda melihatnya? Apakah sudah terencana tapi belum matang atau seperti apa sebenarnya? Saya pada dasarnya mengapresiasi ya kerja kepolisian, tetapi menyimak pernyataan Kapolres yang saya baca tadi teksnya di layar Kompas TV, ternyata Kapolres memakai kosakata curas, pencurian dengan kekerasan. Berarti pokok kejahatannya ada pada pencuriannya. Kalau pokok kata atau pokok peristiwa ini ada pada pencuriannya, berarti semestinya sekarang sudah terjawab bahwa menurut kepolisian, paling tidak sejauh ini merupakan kejahatan yang dilatar belakangi oleh motif instrumental. Yaitu bagaimana pelaku atau para pelaku melancarkan aksinya untuk mencuri, untuk mendapatkan manfaat tertentu. Karena mencuri ya saya bayangkan manfaat yang ingin diperoleh oleh para pelaku adalah harta, uang, perhiasan atau sejenisnya. Jadi ketika pada segmen sebelumnya saya terus terang merasa panas juga ya menyimak berita ini, sekaligus merasa kepedihan dan kesedihan yang sangat berat. Tetapi ternyata ini tanda petik sebatas peristiwa pencurian. Karena itu izinkan saya untuk mendorong pihak kepolisian untuk memastikan sekali lagi, apakah ini cukup peristiwa ini dibingkai tanda petik semata-mata sebagai sebuah peristiwa pencurian? Atau memang para pelaku ini sudah datang dengan niatan untuk menghabisi korban? Karena kalau ternyata peristiwa ini tanda petik sebatas peristiwa pencurian, betapapun disertai kekerasan, ekspektasi sebagian masyarakat bahwa para pelaku dihukum berat, dikenakan pasal pembunuhan berencana misalnya, akan menjadi isapan jempol belaka gitu. Kita akan menelan pil pahit karena ternyata peristiwa yang mengerikan sekaligus menyedihkan ini adalah peristiwa pencurian yang disertai dengan kekerasan. Itu dulu pesan yang ingin saya sampaikan kepada pihak kepolisian. Nah, kalau kemudian kita bersepakat bahwa peristiwa ini harus dipotret sebagai sebuah kejahatan berencana, apalagi pembunuhan berencana, maka ya secara sederhana tampaknya kita akan bersepakat ini memang berencana. Ada sekian banyak orang datang ke lokasi
Tidak mungkin spontan mereka datang dari tempat terpisah, datang ke TKP, ujuk-ujuk punya kepentingan yang sama, tampaknya mustahil. Mereka datang secara terencana, berhimpun sedemikian rupa untuk datang menemui korban. Namun, karena pihak kepolisian yaitu Humas Polda Riau, Pak Pandra mengatakan ini akan diinvestigasi dengan pendekatan saintifik, maka kata berencana itu juga harus diuraikan secara saintifik. Kata berencana ketika diurai secara saintifik dengan menggunakan psikologi forensik, maka berencana itu harus dipastikan bahwa di benak pelaku atau para pelaku sudah tersedia 4 unsur, 4 elemen, yaitu target, insentif, sumber daya, dan resiko. Target artinya para pelaku itu sebelum datang ke TKP tahu persis siapa gerangan pihak atau manusia yang akan mereka incar. Dan manusia yang akan diincar tersebut akan diapakan nantinya. Itu sudah harus terumuskan, sudah harus disepakati oleh para pelaku sebelum mereka sampai di TKP. Itu target. Elemen yang kedua, insentif. Mereka juga harus bersepakat sebelum sampai di TKP. Kita ini ingin mendapatkan manfaat atau insentif apa? Apakah mendapatkan harta? Ataukah menghilangkan nyawa manusia sebagai sebuah bentuk luapan perasaan negatif terhadap target? Itu harus dirumuskan. Ataukah kedua-duanya? Dapat harta iya, menghilangkan nyawa pun iya. Yang ketiga, sumber daya. Dalam peristiwa yang saya saksikan ini, sumber daya utamanya apa? Untuk menjahati korban adalah balok kayu. Oh ya, masuk catatan kaki sedikit ya. Kalau sebatas yang saya lihat di layar laptop saya ini, ketika laki-laki yang mengenakan masker hitam itu memasuki pagar dan sampai di pintu depan, dia membawa balok kayu atau tidak ya? Di mata saya kok dia tidak membawa alat apapun ya, tidak membawa balok kayu apapun ya. Sehingga jadi pertanyaan, di mana gerangan laki-laki itu mendapatkan balok kayu tersebut? Pak Reza, untuk nanti kita bisa lihat nanti Pak Reza, sebenarnya nanti ada satu lagi pelaku laki-laki yang membawa barang seperti agak panjang dan besar dan tertutup jaket, seperti itu Pak. Ini kita lihat bersama-sama Pak. Oh benar ya, berarti kemungkinan ini. Nah sekarang juga saya sebetulnya sekarang sedang ingin berbicara tentang elemen yang ketiga, yaitu sumber daya. Apa gerangan instrumen yang dimiliki oleh para pelaku untuk melancarkan aksi jahatnya? Berarti terjawab sudah. Sebelum sampai di TKP, mereka sudah membekali diri dengan instrumen berupa balok kayu. Apalagi kendaraan bermotor. Keberadaan teman, karena mereka lebih dari 1 orang, keberadaan teman pun sesungguhnya merupakan sebuah sumber daya. Jadi pada elemen yang ketiga, terkait dengan instrumen atau sumber daya kejahatan ini terjawab sudah. Nah, masuk ke elemen yang keempat, yaitu resiko. Pada titik ini, saya membayangkan para pelaku sama sekali tidak menduga bahwa ternyata di rumah tersebut tersedia CCTV. Kalau mereka sudah memahami atau mengetahui bahwa di situ ada CCTV, maka jangan salah tafsir. Bukankah semestinya urut-urutan berpikir dan bekerjanya adalah rusak CCTV terlebih dahulu, baru kemudian melancarkan aksi? Bukan dibalik, melancarkan aksi baru merusak CCTV, menurut saya tidak logis. Gitu. Nah, karena itu saya katakan tadi, saya pikir kita semua bersepakat ini sebuah kejahatan berencana. Tapi agar betul-betul saintifik, maka kata berencana itu harus diuraikan sebagai suatu istilah yang terukur, bahwa di kepala para pelaku sudah tersedia target, insentif, sumber daya, dan resiko, yaitu kalkulasi resiko sebelum mereka sampai di TKP. Kalau 4 elemen itu dipastikan tersedia sebelum mereka masuk ke TKP, sebelum mereka melancarkan aksi, dan 4 elemen tersebut tersedia secara keseluruhan atau kumulatif, maka sah sudah. Ini memang merupakan kejahatan berencana. Tapi pertanyaannya, apakah perencanaan manusia atau perencanaan setiap pelaku kejahatan itu selalu sama? Ternyata tidak. Di dalam KUHP, kata berencana tidak dirinci lebih jauh. Misalnya, sangat terencana, sempurna terencana, kurang terencana, atau semacamnya. Tidak ada. Berencana di dalam KUHP hanya dirumuskan menjadi kata tunggal, yaitu berencana. Itu artinya menggiring kita untuk sampai pada pemikiran bahwa pelaku hanya punya 2 kemungkinan, berencana atau tidak berencana. Nah, ini memang merupakan penyederhanaan hukum yang saya pahami, tapi pada saat yang sama memunculkan kompleksitas psikologis untuk menakar seberapa jauh sesungguhnya tingkat perencanaan pelaku atau para pelaku kejahatan. Karena realitasnya
Dalam peristiwa ini misalnya, saya menakar ini merupakan sebuah kejahatan yang berencana, tetapi ada satu elemen yang tidak sungguh-sungguh direncanakan secara matang, yaitu paling tidak terkait dengan elemen resiko. Karena itu, ini berencana, tetapi tampaknya tidak sungguh-sungguh organized, tidak sungguh-sungguh well organized, tapi turun tingkatannya menjadi barangkali cukup terencana, atau agak terencana, atau semacam itu. Oke, agak atau cukup terencana karena elemen risiko tadi tidak diperhatikan ataupun luput dari perhatian pelaku sebelum melakukan aksinya. Nah, tadi kan sebelum ini kita soroti soal sebenarnya apa sih kasus utama dalam kasus ini gitu ya. Ini pencurian dengan kekerasan atau justru yang utama adalah untuk menghilangkan nyawa korban kemudian untuk harta menjadi sampingan ya seperti itu. Tapi mungkinkah Pak Reza, polisi kemudian sudah memberikan pernyataan awal bahwa ini adalah curas, ini berdasarkan kejadian sebelumnya di tanggal 8 April bahwa sempat ada pembobolan yang dilakukan oleh pelaku di rumah tersebut sehingga akhirnya korban ini memasang CCTV. Apakah kemudian peristiwa awal itu yang kemudian menjadi pertimbangan polisi untuk mengatakan di awal bahwa ini adalah pencurian dengan kekerasan? Walaupun nanti kita akan nantikan di jam 2 konferensi persnya terkait dengan motif ini. Kalau memang demikian kronologi peristiwa, yaitu tidak cukup hanya pada hari H, tapi harus mundur ke H-1, maka memang masuk akal bahwa paling tidak pihak kepolisian untuk pintu masuk akan menggunakan pasal terkait dengan pencurian. Jadi muncul persoalan ini. Kalau memang ini definitif merupakan kasus pencurian, maka terkait dengan hilangnya nyawa korban, itu merupakan akibat apa? Merupakan sebuah akibat sebuah perencanaan untuk menghabisi korban atau sebuah tindakan sekonyong-konyong yang bahkan tidak terkoordinasi, yang secara impulsif, yang secara spontan, yang secara tidak terkendali dilakukan oleh laki-laki yang bermasker hitam itu. Nah, apa yang ingin saya katakan, sekali lagi, awalnya saya membayangkan ini sebagai sebuah kejahatan berencana yang lebih dari sekedar pencurian, karena tadi saya katakan hanya tanda petik untuk mencuri di rumah seorang lansia. Kenapa target harus dihabisi sedemikian rupa, itu di luar nalar saya gitu. Tapi oke lah, anggaplah ini pencurian, tapi guna menjawab pertanyaan publik, barangkali juga memenuhi ekspektasi publik bahwa para pelaku dihukum seberat-beratnya, maka tidak ada pilihan, yaitu mencari pasal lain yang memungkinkan mereka dihukum lebih berat. Nah, pasal lain yang memungkinkan para pelaku dihukum lebih berat adalah ketika para pelaku naik kelas dari sebatas pelaku pencurian dengan kekerasan menjadi misalnya pelaku pembunuhan, apalagi pembunuhan berencana. Itu akan lebih, saya pikir akan menjadi lebih setara dengan ekspektasi publik. Kendati tentu saja kerja kepolisian tidak dalam rangka memuaskan keinginan publik semata, tidak. Secara normatif kerja kepolisian adalah memastikan bahwa proses penegakan hukum itu mencapai titik kepastian, kemanfaatan, dan keadilan serta kemanusiaan. Baik, baik. Pak Reza, kita tahan dulu Pak Reza. Kita akan ini bergabung melalui sambungan telepon juga dengan Kombes Zahwani Pandra Arsyad, Kabid Humas Polda Riau. Selamat pagi Pak Pandra. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Bram dan selamat pagi juga Bang Reza Indragiri. Waalaikumsalam Pak Pandra. Pak Pandra, ini kami ingin pastikan kembali terkait dengan kasus ini. Berarti tadi sempat Anda sebutkan juga di program sebelumnya bahwa 4 pelaku ini sudah ditangkap. Nah, untuk motifnya ataupun juga kasus utamanya ini Pak, sebenarnya kita bisa bilang ini adalah pencurian dengan kekerasan atau justru ini adalah sebuah pembunuhan berencana yang kemudian disertai dengan pengambilan harta korban. Ya, baik, saya jelaskan di sini bahwa peristiwa yang terjadi pada tanggal 29 April ini tidak terlepas bagaimana adanya korban ya mengakibatkan meninggal dunia atas nama Dumaris Boru Sitio ya, Dianiwati Sitio ini ya, ini yang memang kami selalu mendalami. Penyebab pertamanya memang adanya hubungan antara pelaku ya, dalam hal ini adalah menantu daripada korban. Menantu dari korban ini karena korban Dumaris Boru Sitio ini menikah dengan suaminya Salmon Meha ini memiliki 3 anak. Yang pertama atas nama Arnold, nah inilah suami dari pelaku. Kedua atas nama Ivan Meha, yang ketiga anaknya yang Ruth. Nah, dari pernikahan di tahun 2022 itu
hanya bertahan 1 tahun tapi tidak bercerai. Jadi sampai sekarang ini bukan dikatakan mantan menantu, tetapi masih menjalin ikatan. Namun di tahun 2023 itu pelaku ya atas nama AFT ini meninggalkan rumah ataupun di tempat kejadian perkara tersebut dan tetap berkomunikasi baik dengan korban. Artinya karena antara korban dengan pelaku ini hubungannya baik, tetapi juga ada perasaan-perasaan dari pelaku yang merasa mungkin karena dari segi sosial ekonomi dan sebagainya ya merasa ada perlakuan verbal yang kurang pas gitu. Karena memang dari suami daripada pelaku ini ya yang artinya anak dari pertama ini memang tidak mempunyai pekerjaan tetap dan memang ada yang perlu kebutuhan khusus dan sebagainya. Nah ini yang membuat kadang-kadang tidak terpenuhi, tetapi mungkin ada hal-hal yang punya niatan setelah dia keluar dari rumah tersebut dan berkenalan terhadap dengan 3 orang yang lain. Nah ini yang semenjak keluar dari rumah itu dan juga bekerja tidak punya pekerjaan tetap dan berkenalan dengan orang lain sampai di Medan dan maupun di Aceh itu kenal dengan 3 orang yang lainnya yang tertangkap di dalam kamera dalam CCTV itu. Nah dari ketiga orang dan termasuk pelaku yang punya inisiasi tersebut ya akhirnya terjadilah peristiwa yang kita saksikan bersama-sama. Jadi memang pasca kejadian di tanggal 8 April artinya memang sudah ada niat daripada pelaku ya untuk melakukan pengambilan barang, sejumlah barang milik korban pada tanggal 8 April. Kemudian pihak keluarga sebenarnya sudah mengidentifikasi terhadap siapa sebenarnya pelakunya, tetapi tetap tidak dilaporkan oleh korban. Walaupun keluarga korban dianggap seperti biasa, berarti itu sudah ada hilanglah sekitar 4 juta, dinilai hampir 4 jutaan diambil. Nah kemudian di tanggal 9 April itulah dipasang CCTV oleh pihak keluarga. Nah dari pasca kejadian di tanggal 26, jadi sudah ada niatan pelaku, intinya ingin melakukan suatu niatan bersama kelompoknya, yang artinya teman-teman yang lain. Karena antara pelaku satu dengan pelaku yang lain kan mereka saling berteman dan juga saling berkenal yang baru dikenalnya juga. Nah itulah yang terjadi, artinya sampai terakhir 2024 korban ini juga masih memberikan uang kepada menantunya ini atau tersangka AFT ini, bahkan kalau dia sakit dia kirim. Nah, dan tidak ada rasa kecurigaan pada saat jam 9 pagi hari tanggal 29 April 2026 tidak ada kecurigaan, sehingga pelaku yang menggunakan baju hitam dan celana warnanya agak coklat dan sebagainya itu ya bersekongkol dengan teman-teman yang lain. Nah inilah yang kita lihat di sini suatu kasualitas yang terjadi, yang peristiwa yang terjadi seperti itu, Bang Bram. Jika tidak ada dendam ataupun hubungan selama ini baik-baik saja dan diawali dengan peristiwa pembobolan rumah di tanggal 8 April, apakah ini kemudian menjadi dasar dari Anda, pihak kepolisian gitu, untuk menyimpulkan bahwa ini adalah pencurian dengan kekerasan yang berakibat korban meninggal dunia, Pak? Jadi begini, artinya justru si tersangka AFT ini keluar dari rumah itu karena ada perasaan sakit hati secara kekerasan verbal yang dilakukan oleh, menurut dia itu adalah kekerasan verbal yang dilakukan oleh korban. Ya mungkin karena status sosial dan sebagainya, kamu kok artinya ya bahasa status sosialnya mungkin ada bahasa-bahasa yang dia menyinggung perasaannya, itu yang dibilang. Dan dia punya perasaan dendam, ingin menguasai ataupun juga memiliki harta daripada korban. Itulah dia coba dibobol pertama. Tapi yang namanya anak dengan menantu atau menantu dengan mertua dan sebagainya kan tidak ada putus begitu. Bahkan juga yang menjodohkan tersangka AFT ini dengan anak yang pertama ini yang berkeras justru korban. Karena masih ada ikatan kekerabatan. Jadi setidaknya walaupun itu tidak harmonis dan sebagainya, tapi berupaya bagaimana mereka tetap bisa dipersatukan, kan seperti itu. Tapi si pelaku ini keburu, artinya punya niatannya ya ada rasa dendam dan sakit hati ya, karena memang ekonominya tidak terpenuhi, sedangkan dia yang merasa mungkin kekerasan verbalnya ada merasa terhina lah, seperti itu. Itu yang dirasakan untuk pengalaman pertama. Tapi kalau peran masing-masing tentunya kita sedang dalami, karena memang pelaku baru kami dapat tadi malam ya. Tadi malam, dan juga Bapak Kapolda Riau Irjen Heri Heriawan juga memerintahkan untuk betul-betul dituntaskan secara profesional, secara scientific crime investigation, jadi betul-betul penyelidikan secara ilmiah, baik itu melibatkan semua pihak, bahkan kita juga melakukan pendampingan psikologi atau yang kita sebut dengan PTSD atau Post Trauma Stress Disorder untuk keluarga korban yang mengalami trauma yang cukup mendalam. Begitu Mas Bram.
Pak Pandra, izin kami ingin pastikan kembali untuk identitas dari keempat pelaku ini, Pak. Berarti untuk AF ini untuk saat ini statusnya masih menantu atau mantan menantu sebenarnya dari pemeriksaan sementara? Ya, dari pemeriksaan pertama dan pengakuan dari keluarga, terutama dari bapak mertua pun ayahnya, itu masih statusnya masih belum ada proses untuk secara resmi. Jadi hanya berpisah, meninggalkan rumah aja sampai dengan saat ini, sampai pasca kejadian. Jadi masih statusnya masih menantu. Baik, kemudian Demikian. untuk pelaku lainnya Pak, untuk yang laki-laki sebagai eksekutor, ini benarkah kemudian kekasih ataupun selingkuhan dari AF, dan siapa dua orang lainnya yang tidak dikenal oleh korban ini? Ya, ini yang masih didalami. Yang jelas, menurut pengakuan dari pemeriksaan awal saja, dia itu mengenal daripada pelaku. Ya, kalau yang perempuan kan itu ada 4 orang yang masuk di dalam lokasi tempat kejadian perkara atau di rumah korban. Yang perempuan itu adalah teman dari sejak dia masih berada di Medan dulu pada saat teman SMP-nya, yang perempuan itu. Yang perempuan. Kemudian yang laki-laki ini yang dia kenalnya juga baru dalam tidak sampai 1 tahun ini, baru beberapa bulan ini, yang dikenal dari pergaulan ya. Artinya sama dekat yang dia ketemu dari pergaulan yang di luar yang tentunya kita sedang dalami terhadap pelaku yang laki-lakinya, tersangka yang laki-laki. Dan ini tentu pada kesempatan siang ini kami akan melakukan konferensi pers secara komprehensif. Kami akan sampaikan kepada publik peran daripada masing-masing, dan juga kami sedang melengkapi konstruksi pasal yang dipersangkakan sebagaimana aturan di dalam undang-undang yang baru tentang Undang-Undang Nomor 1 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ya, sudah ada pasal-pasal terhadap persangkaan perencanaan pembunuhan, kemudian pencurian dengan kekerasan mengakibatkan orang meninggal dunia yang tentunya ancamannya lebih dari 5 tahun, 9 tahun lebih. Ya, kami sudah menerapkan di pasal-pasal tersebut, diantaranya 458, 459 juga, dan pasal-pasal yang sesuai dengan konstruksi pelaku yang dilakukan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, Mas Bram. Baik, Pak Pandra, izin bukan bermaksud untuk mendahului nanti konferensi pers yang akan dilakukan, tapi untuk otak ataupun main villain dalam kasus ini, bisa dipastikan ini adalah sang menantu, Pak, si AF ini, Pak? Iya, betul sekali. Semua bermula daripada tersangka AFP ini yang berusia 21 tahun, yang mana merupakan menantu daripada korban ataupun anak menantu ataupun dari anak pertama korban. Baik. Begitu. Baik, Pak Pandra, kami nanti akan nantikan bagaimana konferensi pers yang dilakukan di Polda Riau. Kita nantikan bersama-sama detailnya seperti apa. Terima kasih Pak Kombes Zahwani Pandra Arsyad, Kabid Humas Polda Riau, sudah bergabung bersama kami Terima di Breaking News kasih. Kompas TV. Ya, selamat siang. Dan saudara, nanti kami juga akan kembali berdialog bersama Pak Reza Indragiri Amril, tapi kita tahan dulu. Tetap bersama kami di Breaking News Kompas TV. Ada kembali bersama kami di Breaking News Kompas TV. Saudara, kita kembali bergabung dengan psikolog forensik Reza Indragiri Amril. Pak Reza, dari keterangan Pak Kabid Humas sebelum jeda tadi, Anda melihatnya arahnya bakal kemana, Pak? Apakah tadi betul pencurian dengan kekerasan atau utamanya adalah pembunuhan terencana? Saya mencoba seksama mungkin menyimak pilihan kata yang dikemukakan oleh pihak kepolisian. Sekali lagi, kalau Kapolres menggunakan kosakata curas, itu yang saya baca di layar Kompas TV. Sementara Kombes Pandra selaku Humas Polda Riau di ujung wawancara tadi menggunakan diksi perencanaan pembunuhan. Kalau kita coba gandeng kata curas dengan perencanaan pembunuhan, maka justru terbuka bagi kita ruang untuk berasumsi bahwa meninggalnya korban bukan sesuatu yang menjadi target para pelaku. Bahwa korban meninggal dunia itu menyedihkan, sangat menyedihkan, tapi apakah benar para pelaku itu datang ke TKP untuk menghabisi korban? Tampaknya tidak. Kalau sekali lagi yang kita jadikan acuan adalah kata curas dan diksi perencanaan pembunuhan. Sudah. Kata curas maupun diksi perencanaan pembunuhan justru saya khawatirkan akan membuka ruang bagi peringanan sanksi pidana bagi para pelaku.
Saya pribadi mencoba berempati kepada keluarga korban, ingin sekali lagi agar para pelaku ini dihukum berat. Nah, agar keinginan saya itu bisa terpenuhi, masuk akal kalau kemudian saya berharap pasal-pasal yang dikenakan kepada para pelaku adalah pasal-pasal yang lebih serius. Tidak sebatas curas, tidak sebatas perencanaan pembunuhan. Catatan penting, perencanaan pembunuhan beda dengan pembunuhan berencana. Kalau pembunuhan berencana, ancaman hukumannya maksimal. Bisa seumur hidup, bisa pula sampai hukuman mati. Tapi kalau perencanaan pembunuhan, apalagi curas, jauh dari itu. Karena itu, ya memang tampaknya kita memang harus menunggu sampai pihak Polda Riau melakukan jumpa pers, karena mudah-mudahan itulah titik final, titik puncak simpulan apa yang diperoleh oleh pihak kepolisian terkait dengan peristiwa yang sangat mengenaskan, sangat menyedihkan, sekaligus sangat menakutkan ini. Baik, kita nanti masih menantikan gitu ya apa kemudian yang akan dikenakan. Tapi jika kita mungkin melihat para pelaku yang menggunakan balok kayu, membawa balok kayu dari awal sebelum kejadian, ini kenapa kemudian balok kayu yang dipilih jika memang mereka mungkin merencanakan pembunuhan? Kenapa tidak yang lain misalnya pisau atau senjata tajam lain yang secara logika mungkin akan lebih mudah untuk menghabisi nyawa korban? Apakah mungkin ada pertimbangan lain bahwa agar TKP di sana lebih bersih atau mudah untuk tidak meninggalkan jejak seperti itu, Pak? Pertanyaan itu sudah terjawab dengan sendirinya. Sehingga justru mempertegas asumsi yang saya katakan sesaat lalu, bahwa boleh jadi para pelaku itu datang tidak dengan misi untuk mencabut nyawa korban. Benar korban kehilangan nyawa, korban meninggal dunia, tapi kondisi korban kehilangan nyawa itu bukan merupakan situasi yang diinginkan, apalagi direncanakan oleh para pelaku. Bukankah ada senjata lain, maaf kata ini ya, yang saya tafsir lagi, ada senjata lain, ada instrumen lain, ada sumber daya kejahatan lain yang bisa digunakan agar misalnya aksi itu bisa berlangsung lebih cepat dan kemudian tidak meninggalkan jejak terlalu banyak di TKP. Ada cara-cara mencabut nyawa lain yang lebih efisien sekaligus ya katakanlah lebih bersih daripada itu. Karena itu memang patut dicek ulang ini. Dua hal yang perlu dicek ulang. Pertama, karena ada 4 pelaku, maka siapa memiliki motif apa tidak bisa dipukul rata. Termasuk kemungkinan adanya pelaku tertentu yang berada di bawah pengaruh zat-zat terlarang, di bawah pengaruh nafza, yang mengakibatkan kontrol perilaku yang bersangkutan menjadi sirna dan justru muncul dorongan-dorongan untuk menampilkan perilaku kekerasan yang sedemikian ekstrim. Itu adalah kemungkinan-kemungkinan yang bisa diakibatkan oleh orang yang menyalahgunakan nafza. Dan hal yang kedua yang juga perlu dipastikan adalah ini pokok pidananya apa? Aksi kejahatan ini intisarinya apa? Apakah sebuah operasi untuk mencabut nyawa manusia ataukah sebuah operasi untuk mendapatkan harta? Kalau memang bercampur baur antara dua kemungkinan itu, maka ya kembali lagi ke pokok pertanyaan pertama. Siapa sesungguhnya yang memiliki motif apa? Dua pertanyaan ini perlu dijawab secara definitif agar sekali lagi masing-masing orang dikenakan pasal yang tepat sehingga dimintai pertanggungjawaban secara pidana dengan sanksi pidana yang proporsional sesuai dengan perbuatan mereka. Kendati saya bayangkan bahwa masyarakat luas atau paling tidak saya pribadi berharap para pelaku dihukum berat. Oke, baik. Pak Reza, sebelum saya tutup, singkat saja Pak, ini kan yang menjadi kepiluan kita semua gitu, melihat bagaimana CCTV tersebut menampilkan adegan yang sadis seperti itu, yang kita tidak sangka adalah awalnya ini pelaku AF ini sempat mencium tangan seperti itu. Anda melihat adakah mungkin kelainan psikologis yang dialami oleh pelaku ini, menantu ini yang kemudian kalau memang dari awal niatnya sudah jelek, kemudian kenapa dia harus cium tangan? Bukankah bisa tidak melakukan hal seperti itu? Saya ingin memastikan para pelaku dihukum berat. Agar para pelaku dihukum berat, maka proses pertanggungjawaban pidana harus maksimal. Agar proses pertanggungjawaban pidana berlangsung maksimal, kita hanya boleh punya satu asumsi, bahwa para pelaku sehat, waras, normal, tidak ada gangguan jiwa, tidak ada penyakit mental, dan sejenisnya. Sekali saja kita buka celah bagi mereka untuk membangun alibi bahwa ini gangguan mental, ini ketidakwarasan,
ini penyakit jiwa dan sejenisnya, maka sadar tidak sadar kita memberikan kemungkinan atau bahkan memberikan persenjataan kepada mereka untuk lolos dari jerat pidana atau paling tidak untuk mendapatkan peringanan sanksi pidana. Saya ingin menutup peluang adanya peringanan sanksi, lebih-lebih ingin mengunci mati tidak ada yang namanya pembebasan bagi para pelaku. Sekali lagi, keinginan semacam itu hanya akan terrealisasi kalau proses penegakan hukumnya berjalan dengan satu asumsi, para pelaku tidak ada terkecuali mereka sehat, walafiat, normal, waras, tidak ada gangguan jiwa, tidak ada penyakit mental. Baik, itu yang ingin kita bersama-sama saksikan karena kita melihat bagaimana sadisnya kasus ini. Kita nantikan juga bagaimana kemudian polisi mengidentifikasi kasus ini, apakah tadi pencurian dengan kekerasan, perencanaan pembunuhan, atau pembunuhan berencana. Terima kasih Pak Reza Indragiri Amril, pakar psikologi forensik, sudah bergabung bersama kami di Breaking News Kompas TV. Terima kasih.